Halo Sobat Baku Hantam, selamat datang kembali di Weekly ID dengan Bang L di sini. Karena banyak sekali request yang masuk mengenai A versus B, B versus C, yang diantaranya ada yang berbeda universe, yaitu Universe High and Low dan Universe Cross Series. Saya singkat Cross Series aja ya, karena kalau disebutin semua mulai dari Cross Zero, Worst, dan lain-lain itu akan sangat panjang. Selain itu, di beberapa komentar saya juga mendapati adanya perbedaan pendapat mengenai ranah pertarungan antara Cross dan High and Low. Dan karena itulah saya tertarik untuk membahasnya. Sebelumnya saya minta maaf juga karena menunda project yang sudah saya berikan kemarin, yaitu mengenai pembahasan Murayama versus Sachio dan Sachio versus Todoroki. Karena saya merasa harus membahas hal ini terlebih dahulu untuk memberikan sudut pandang baru pada kalian. Dan ini juga karena banyaknya request yang masuk tapi beda universe. Jadi alangkah baiknya untuk membahas hal ini terlebih dahulu sebelum saya masuk ke perbandingan antar karakter berbeda universe. Dan untuk kalian semua, entah yang baru nonton video saya atau yang sudah lama nonton video saya tetap mewajibkan kalian untuk menonton video ini terlebih dahulu sampai benar-benar selesai, supaya kalian bisa melihat bagaimana pemikiran saya mengenai kedua universe ini. Dan menurut saya, kedua universe ini itu hampir mirip dan juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan saya, Bang L, akan membahasnya setuntas mungkin di sini. Bang, emangnya udah kelar nonton High and Low-nya? Belum kok, baru selesai sampai High and Low season 1. Tapi season 2 saya udah pernah nonton kok, meski nontonnya di skip-skip gitu. Dan oh ya, saya sangat berterima kasih sekali pada kalian yang memberikan tambahan atau mengoreksi pembahasan saya. Karena saya memang belum membaca semua manga milik Takahashi Sensei dan juga belum selesai mendalami cerita dari High and Low. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih pada kalian yang mau menambahi teori atau pembahasan saya yang masih kurang. Oke, sebelum pembahasan mari putar dulu intronya. Untuk pertama, saya akan mulai dari segi alur cerita. Mari kita mulai dari sisi High and Low. Menurut saya, dari segi alur cerita, High and Low cukup unggul di sini, karena menyajikan banyak sekali cerita sampingan di saat yang bersamaan. Jadi itu nggak kayak A selesai terus lanjut ke B, tapi A belum selesai, B udah muncul, B mau selesai, C baru muncul, dan ya intinya begitulah. Cerita di High and Low ini cukup kompleks, karena mengangkat beberapa tema seperti persatuan, persahabatan, dan keadilan. Dan yang menyambungkan semua itu adalah adanya antagonis bernama Kuryu Group dan Mighty Warriors. Dan ada lagi nih yang gak akan kalian temukan di Cross Series, yaitu penggunaan obat-obatan atau di High and Low itu namanya Retram, dan juga perdagangan manusia. Atau yang lebih sering diperlihatkan sih itu perdagangan wanita ya. Seingat saya, di seluruh cerita Cross Series nggak pernah satu kali pun menampilkan adegan penggunaan atau pengedaran obat-obatan terlarang, bahkan perdagangan manusia. Kemudian dari sisi Cross Series, beberapa cerita lebih berfokus pada siswa di Suzuran. Ya, meskipun emang ada beberapa manga yang berfokus pada Hosen atau The Front of Armament, tapi menurut saya yang lebih sering disorot itu Suzuran. Tema dan konflik yang diusung pun menurut saya tidak sekompleks cerita di High and Low, dimana seringnya hanya konflik pengkhianatan dan perebutan kekuasaan daerah. Tapi meski begitu, menurut saya dari segi cerita Cross lebih mudah untuk dipahami, karena alur dan konfliknya yang terbilang cukup simpel. Dan oh ya, ada lagi hal yang sangat jarang kalian temukan di High and Low, tapi sering sekali kalian temukan di Cross Series, yaitu para siswa-siswanya yang merokok. Iya, di Cross Series itu banyak banget adegan orang-orang merokok di sana, dan hal ini sangat jarang kalian temukan di High and Low. Saya nggak bilang nggak pernah ya, saya bilang jarang sekali. Karena emang beberapa kali juga pernah ada kok adegan merokok di High and Low. Contohnya saja Kohaku saat masih di Mugen, atau mungkin si tukang party Rocky dari White Rascals. Tapi bahkan di sekolah Oyakoko yang terkenal dengan para siswanya yang nakal dan liar, tidak pernah sekalipun diperlihatkan ada yang merokok loh. Dan inilah alasan kenapa saya kurang suka dengan High and Low The Worst. Karena ciri khas dari Cross di sini itu nyaris hilang semua. Salah satunya ya kebiasaan merokok para siswa di Hosen. Lalu salah duanya atau tiganya apa bang? Iya, kapan-kapan lah saya bahas. Ingetin ya.
Yang kedua ada ranah pertarungan. Dan ya, ini adalah poin yang sering sekali diperdebatkan, di mana beberapa orang itu lebih mengunggulkan High and Low karena pertarungannya sudah masuk ke ranah para mafia. Tapi di Crow series itu pernah kok ada beberapa adegan anak-anak sekolah di Towarushi itu terlibat dengan perkelahian antar mafia. Kalian sadar gak ketika Genji baru masuk di Suzuran di film Crow Zero 1, di situ dia baku hantam sama beberapa anak buah Yakuza. Dan ternyata Yakuza tersebut sebenarnya mencari sosok Tamao Serizawa yang katanya membuat babak belur anggota mereka. Bahkan waktu itu salah satu dari siswa Suzuran mengatakan kalau sepertinya kita masuk ke sekolah yang gila. Jadi bisa dipastikan kalau beberapa siswa Suzuran juga ada yang baku hantam sama mafia atau Yakuza. Kemudian ada lagi nih, di manga Crows di mana Harumi Chiboya dan Tatsuya Bito yang bentrok dengan mafia kota sebelah, yaitu Snakeheads. Bang, perasaan ada Ryushin kuno deh. Ryushin itu udah bukan anak SMA ya, makanya nggak saya sebut. Jadi Snakehead ini mirip banget sama Dop di High and Low End of Sky, di mana mereka merupakan kelompok besar beranggotakan kurang lebih 200 orang yang berpotensi untuk menjadi Yakuza. Dan mereka dikalahkan oleh PAD dan anak-anak Towarushi, yaitu ada Suzuran, Hosen, dan The Front of Armament. Dan itu pun menurut saya nggak semua orang ikut semua. Selain itu ada juga Manji Empire yang dikatakan merupakan geng terkuat di Jepang, di mana mereka memiliki 20 cabang geng di seluruh Jepang. Bayangin, di seluruh Jepang loh, udah nggak cuma Sword doang itu. Nah, di Manji Empire ini ada satu orang bernama Kuzugami Tatsuo yang merupakan orang terkuat di Manji Empire. Bahkan mendapat julukan anak geng terkuat di Jepang. Waduh, bayangin tuh. Bahkan Parko dari PAD yang dihormati oleh Ochi bersaudara di film High and Low The Wars berkata kalau dia belum pernah setakut itu saat melihat pertarungan seseorang. Dan dia berjanji pada dirinya sendiri kalau dia tidak akan pernah menjadikan Tatsuo sebagai musuh. Orang yang dihormati dan dianggap sangat kuat oleh Ochi bersaudara saja sampai bilang seperti itu loh. Dan oh ya, bagi kalian yang belum tahu, anggota PAD yang merupakan orang Towarushi itu ada Harumi Chiboya dari Suzuran, Tatsuya Bito dari Hosen, dan Ryushin Kuno dari The Front of Armament dari kota Towarushi loh. Dan kembali lagi ke Tatsuo. Si Tatsuo ini kalah tipis sama Harumi Chiboya yang merupakan siswa SMA Suzuran. Dan Harumichi ini masih kalah dengan Rindaman. Apa kalian masih mau beranggapan kalau ranah pertarungan mereka itu nggak seimbang? Mungkin yang nggak seimbang di sini adalah karena pertarungan di High and Low yang melawan para mafia, ada yang sampai menggunakan senapan atau pistol, seperti di High and Low The Red Rain, di mana Amamiya Brothers melawan para mafia yang menggunakan senapan atau pistol. Dan memang sih, seingat saya penggunaan pistol atau senapan itu nggak pernah terjadi di Crow series. Toh siapa juga sih yang mau ngasih senapan ke anak SMA? Kan nggak ada. Jadi intinya di sini adalah ranah pertarungan mereka itu sebenarnya mirip kok. Hanya saja di High and Low banyak menampilkan scene di mana kelompok kecil baku hantam dengan kelompok besar. Sementara di Crow series itu baku hantamnya 1 versus 1. Karena itulah mungkin kalian menganggap kalau pertarungan di Crow series itu ranahnya kecil. Ya karena memang Crow series itu lebih banyak di manga dan menggambar banyak orang itu kayaknya memperlama proses pembuatannya. Bahkan bagi para pembaca manga Takahashi Sensei, saya yakin ada yang menganggap karakter A itu mirip dengan karakter B. Saya aja awalnya nganggap karakter Hiromi dan Bando itu sama loh, karena emang di beberapa panel itu mereka mirip banget. Yang ketiga adalah style bertarung. Saya sangat-sangat yakin sekali kalau banyak di antara kalian yang lebih menyukai style High and Low ketimbang Crow series. Karena banyak banget adegan fight yang sangat keren di High and Low. Contoh saja pertarungan Cobra dengan Jesse, Ice dengan Hiroto, atau Yamato dengan Smokey. Itu menurut saya keren-keren loh. Dan kalau dibandingkan dengan Crow series sih, sekilas memang terlihat kalah jauh ya. Apalagi kalau kalian sudah menonton Crow Zero 1 dan 2. Pertarungan antara Genji dan Serizawa, atau Serizawa dengan Izaki, atau mungkin Genji dengan Narumi, terlihat seperti pertarungan biasa dan hanya unggul di kekuatan saja. Bahkan Rindaman dan Harumichi yang merupakan legenda di Suzuran, gaya bertarung mereka biasa-biasa aja. Tapi sebenarnya ada kok beberapa orang di Towarushi yang memiliki gaya bertarung yang unik.
Seperti Urushibara Ryo yang menggunakan ilmu bela diri, kayaknya sih karate deh. Atau Shoji Tsumoto yang menggunakan ilmu bela diri judo, Ryushin Kuno yang menggunakan teknik tinju, dan Hanaki Guriko yang saya cukup yakin dia pengguna bela diri taekwondo. Karena beberapa teknik tendangannya mirip banget sama anak taekwondo. Tahu dari mana bang? Soalnya saya sendiri juga pernah ikut taekwondo, jadi menurut saya banyak banget kok kemiripannya. Dan ya, karena itulah mungkin kalian menganggap anak-anak kota Towarushi itu tidak bisa disejajarkan dengan Sword, karena gaya bertarung mereka yang unik-unik. Tapi ada loh yang gak akan kalian temukan di High and Low tapi sering sekali terjadi di Cross Series, yaitu one hit one kill, sekali serang langsung KO. Ini adalah hal yang lumrah di Cross Series, seperti Harumichi yang meng-KO Hiromi dan Mako hanya dengan satu kali serangan, atau Griko yang meng-KO petinggi Hosen hanya dengan satu tendangan. Mungkin bagi kalian penonton High and Low akan ada yang berargumen, "Loh bang, Seki juga pernah di KO sama Ice dengan satu kali serangan kok." Iya, itu saya juga tahu sih, tapi maksud saya di sini yang di KO itu adalah orang-orang yang terkenal kuat. Misalnya para pemimpin Sword. Karena kalau menggunakan Seki, Furuya, Toutetsu Brothers, dan lain-lain, itu nggak bisa dijadikan sebagai patokan bro. Apalagi Seki, dia diperlihatkan mengalami banyak sekali scene kekalahan. Jadi di sini High and Low itu unggul dalam style bertarung, karena banyak sekali yang memiliki style bertarung yang unik dan cekatan. Sementara untuk Cross Series unggul di bidang kekuatan dan one hit one kill. Bahkan satu kali tonjok bisa mental sampai berpuluhan meter. Saya juga baru ingat kalau Guriko pernah nendang siswa Suzuran dari lantai 2 sampai dia jatuh ke lantai 1. Ini loh scene-nya, ngeri gak tuh? Yang keempat adalah karakter development. Jujur dalam hal ini Cross Series menurut saya kalah jauh dari High and Low. Karena setiap karakter di High and Low memiliki keterikatan masing-masing dan juga memiliki latar belakang yang bisa dibilang cukup jelas lah. Bahkan background dari semua pemimpin Sword juga dijelaskan meskipun beberapa ada yang kurang jelas sih. Selain itu semua karakter di High and Low itu muncul di saat yang bersamaan. Hal ini berbeda sekali dengan Cross Series di mana hanya berfokus pada anak-anak di sekolah Towarushi. Karena bagi yang sudah lulus pasti akan sangat sedikit mendapat sorotan karena lebih berfokus kepada siswa-siswa baru di sana. Contohnya gini deh, di sini ada yang tahu nasib Genji setelah lulus dari Suzuran, atau mungkin nasib Serizawa, atau mungkin Narumi Taiga dari Hosen. Ada yang tahu? Dan iya, nggak ada yang dijelasin kayak di High and Low. Kalau karakter di Cross Series lulus, maka seketika itu juga dia akan menjadi legenda dan tidak diceritakan kembali, alias menghilang gitu aja. Bang, kan ada Ken Katagiri sama Kawanishi bang. Mereka itu nggak lulus loh. Ken dan Kawanishi itu di DO dari Suzuran, jadi mereka itu bukan lulusan Suzuran. Dan ada lagi nih yang jarang sekali kalian temukan di Cross Series, tapi sering sekali kalian temukan di High and Low, yaitu karakter wanita. Iya, di Cross Series emang sempet ada sih kayak Ruka di Cross Zero 1 dan 2, atau teman Kazuyo yang saya lupa namanya siapa, pokoknya diperanin oleh Suzu Hirose di Cross Explode. Tapi di High and Low ini banyak banget karakter wanita yang muncul bahkan gak hanya di satu season. Seperti Yue Ueda, Naomi, Junko, Yue Ueda, Asuka, Nanaka, Sarah, Yue Ueda, Shiba, Oshiage, Yue Ueda, dan lain-lain. Ya, anggap saja sebagai penyegaran timeline lah. Akhirnya selesai juga nih pembahasan saya. Bagaimana? Apa kalian masih ingin membandingkan kedua universe ini? Menurut saya pribadi itu nggak ada yang perlu diperbandingkan, karena ya sekilas itu mirip, tapi memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti High and Low yang berfokus pada perkembangan Sword, dan Cross Series yang berfokus pada perkembangan siswa baru di kota Towarushi. Tapi intinya dari segi duel dan lain-lain, mereka ini masih sama-sama manusia di bumi kok. Jadi kalau dibuat perbandingan ya masih terbilang cukup masuk akal meskipun berbeda universe. Kalau kalian minta perbandingan, bang, Rindaman sama Frieza kekuatan mana bang?
Nah, ini udah bukan cuma beda universe tapi juga beda planet. Dan jelas akan mustahil untuk dibuat perbandingan. Jadi, selagi perbandingannya masih memungkinkan untuk dibahas, ya akan saya bahas kok. Tenang aja. Meskipun saya yakin di antara kalian akan ada yang kurang setuju dengan pendapat saya. Tapi tidak apa-apa, justru itu bagus karena kalau dibuat diskusi itu jadi lebih enak gitu loh. Nggak kayak kelas online yang ramainya cuma di akhir doang. Oke, sekian dari saya. Apabila ada dari kalian yang mau menambahi atau berbeda pendapat, silahkan sampaikan saja di kolom komentar ya. Terima kasih.